puasa sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Dan kita masuk berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Dengan doa yang disampaikan oleh Raka, mudah-mudahan kegiatan bimbingan kelompok ini ya, kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Ya. Adik-adik, ya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Karena di sini saya mengundang 10 orang di dalam kegiatan ini ya. Jadi saya akan mengecek mengabsen terlebih dahulu. Dirwan. Iya, Pak. Raka Yehipi. Hadir, Pak. Citra. Hadir, Pak. Ardika. Hadir, Pak. Rustika Masoyan. Hadir, Pak. Idul. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Zuhaini. Hadir, Pak. Mawar. Hadir, Pak. Andini Peyaluge. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir. Ya. Selanjutnya ya, karena di sini terdiri dari 10 orang di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi dari 10 orang ini kita buat 2 kelompok ya. Yang terdiri dari satu kelompok 5 orang ya. Kelompok A 5 orang dan kelompok B 5 orang ya. Jadi begitu ya, bisa disepakati seperti itu ya. Ya oke, kalau begitu kita buat kelompok terlebih dahulu, baru kita lanjutkan materi-materi yang akan kita sampaikan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Untuk kelompok A, Dirwan, ya, Raka, kemudian Citra, kemudian Ardika, kemudian Rustika Masoyan. Iya, nanti Anda pilih saja mana kelompok A, ya, kelompok A tempat duduknya mana, ya. Ya jelas kalau sudah dibilang kelompok A, yang sisanya itu pasti sudah kelompok B. Ya. Itu. Oke, sudah terbentuk? Sebelum kita melanjutkan masuk atau memulai untuk penyampaian materi, ya, apakah kalian semua ini, ya, dari 2 kelompok ini, kelompok A dan kelompok B, setiap pesertanya itu sudah mengetahui, ya, tugas-tugas dan tanggung jawab kalian, ya? Apakah Anda sudah mengetahui atau belum tugas-tugas kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Bagaimana? Sudah? Ya oke, silakan. Saya belum memahami apa yang harus saya lakukan di dalam bimbingan kelompok ini. Ya, ya karena ada di antara teman kalian yang bertanya, ya, saya belum memahami, ya, yang akan dilakukan di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, ya. Nah, yang Anda lakukan, ya, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yang Anda lakukan itu adalah mendiskusikan, ya, atau mencari solusi, ya, memecahkan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang ada, ya. Jadi masalah yang ada sesuai dengan kategori yang saya atau topik yang saya angkat pada hari ini. Itu adalah kurangnya minat belajar siswa, ya, kurangnya minat belajar siswa, ya.
Nah, dengan kurangnya minat belajar siswa di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, maka kita mencari solusinya. Kita mencari solusi apa sih, ya, penyebab kurangnya minat belajar itu, dan bagaimana caranya, ya, di dalam menyelesaikan persoalan atau masalah yang muncul dengan tema atau topik yang kita angkat pada hari ini, kurangnya minat belajar. Jadi kita mencari solusi, ya, atau kita mencari penyebab atau faktor-faktor utama, ya, yang mempengaruhi kurangnya minat belajar siswa itu sendiri. Ya, jadi tugas kalian di dalam bimbingan kelompok ini itu adalah mendiskusikan, ya, bagaimana cara penyelesaiannya, ya, apa sih penyebabnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi tugas kalian utama itu adalah berdiskusi. Ya. Nah, sebelum saya melanjutkan kegiatan penyampaian materi, ya, agar kita lebih bersemangat lagi, maka saya akan mengadakan yang namanya ice breaking. Ya, ice breaking itu, ya, supaya kita lebih bersemangat. Nah, di dalam penyampaian ice breaking ini, instruksinya, jadi mengikuti instruksi, ya. Mengikuti instruksi. Jadi instruksi ini mengikuti gerakan tangan, jangan mengikuti ucapan mulut atau gerakan apa yang dikatakan mulut, jangan, ya. Instruksinya gerakan tangan. Ya. Ini kita melihat konsentrasi, ya. Apakah kalian nantinya akan konsentrasi mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini di dalam penyampaian materi atau tidak? Nanti kita lihat pada hasilnya. Coba silakan berdiri dulu. Berdiri. Ya. Tangannya di atas. Ya. Tangannya di atas, kemudian goyang-goyang, ya. Ke kiri, ke kanan, ya, tengah, kemudian dah, ya. Nah, setelah dah, begini, dada, begitu, ya. Setelah dada, nah, ikuti instruksi tangan, jangan ikuti instruksi mulut. Ya. Nah, dengar, pegang kepala, pegang mata, ya, ikuti instruksi tangan, ya. Pegang jidat, pegang mata, pegang pipi, ya, angkat tangan, ya, digoyang, ya, terakhir dah, ya. Oke, silakan. Jadi kegiatan ini, ya, saya beri kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan 40 menit. Dan saya bisa buat 2 sesi, ya. Sesi pertama jam 9 dan sesi kedua jam 10, ya. Nantinya di dalam penontonan video saya sampaikan video, kita sudah berdiskusi. Saya akan memberikan waktu juga 15 menit kepada kalian untuk mendiskusi, ya. Seperti itu, ya. Jadi karena ini di kelompok ini ada 4 tahap, maka saya bagi 2, ya. Nanti ketika kita break, ya, kita lewat, kemudian pada sesi kedua nanti kita masuk pada kegiatan inti. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Ya. Oke, untuk sementara kita rehat dulu sampai di sini. Nanti pada sesi 2 kita masuk. Kemudian kita sambil menjelaskan materi-materi yang ada atau kita masuk pada kegiatan ini. Oke? Kita mulai pada sesi 2. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita tepuk semangat dulu, ya. Kita semangat mengikuti mengikuti materi, ya. Tepuk semangat, ya. Jadi tepuk semangatnya begini, ya. Prok 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 se, prok 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 ma, prok 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 nah, semangat, ya. Oke? Paham?
Mulai ya. 1, 2, 3. Baiklah, saya akan menayangkan video ya. Saya akan menayangkan video ya. Saya kembali mengingatkan kembali kepada kalian bahwasanya setelah melihat video ya yang ditayangkan itu ya, tugas Anda adalah mencatat poin-poin yang ada atau materi-materi yang ada di dalam penayangan video itu ya. Dicatat, dirangkum, disimak, dilihat dan ditonton ya, supaya itu menjadikan sebuah pemahaman kepada Anda untuk satu kesimpulan atau satu keputusan yang ada di dalam diskusi ya, yang menyangkut tentang kurangnya minat belajar ya. Paham itu bisa ya? Bisa. Ya. Jadi silakan Anda menonton video. Siswa. Selanjutnya adalah menjadi korban bullying atau terlibat di dalamnya. Bullying yang marak terjadi di sekolah tentu dapat berdampak bagi prestasi anak di sekolah. Merasa dirinya tidak diinginkan di sekolah dan merasa tidak memiliki teman membuat anak malas untuk masuk sekolah. Bullying juga membuat anak kehilangan minat atau tidak fokus pada belajar. Selanjutnya, materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Terkadang, sekolah-sekolah memberikan materi yang terlalu sulit bagi siswanya. Ada yang tertantang dengan materi itu, akan tetapi ada banyak juga yang menyerah karena materinya terlalu sulit. Jadi lebih baik materi tersebut sedikit menantang tetapi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Permasalahan berikutnya mengalami ketakutan pada ujian dan kecewa pada hasilnya. Sekolah menyiapkan ujian untuk mengetahui potensi siswanya, mengetahui sampai sejauh mana siswa mengerti apa yang telah diajari di sekolah. Siswa bisa menjadi kehilangan minat belajar karena melihat hasil dari ujian yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebelum ujian, mungkin sebenarnya mereka sudah cukup belajar keras, akan tetapi hasilnya mengecewakan. Itu membuat siswa bisa kehilangan minat belajar sepenuhnya pada mata pelajaran tersebut. Selain itu, penghargaan yang diberikan tidak menarik perhatian anak. Terkadang anak akan meningkatkan usaha mereka dalam belajar bila diberi penghargaan atau hadiah dan pengakuan bila mereka melakukannya dengan baik. Akan tetapi, bila penghargaan dan pengakuan tersebut tidak menarik atau bahkan tidak diberikan kepada anak, maka anak akan kehilangan minatnya pada belajar. Lalu mengalami gangguan belajar. Bisa saja anak memiliki minat belajar yang rendah dikarenakan memiliki gangguan dalam belajarnya, seperti disleksia, diskalkulia, atau disgrafia. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah terganggu gadget dan kebanyakan main game. Zaman sekarang teknologi berkembang begitu cepat. Setiap hari pasti orang-orang menggunakan handphone. Di handphone kita bisa melakukan hal apapun seperti chattingan, main game, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang membuat minat anak pada belajar berkurang. Anak-anak lebih memilih kesenangan semata daripada belajar untuk kesuksesan masa depannya. Lalu, bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa? Hal pertama yang bisa dilakukan adalah berusaha membuka diri. Kalau ingin meningkatkan minat belajar terkait apapun, hal pertama yang harus dilakukan adalah berusaha membuka diri. Kalau tidak bisa membuka diri, semudah apapun materinya, tidak akan mau belajar, bahkan mendengar namanya saja seperti sangat menyeramkan. Selanjutnya adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan saat belajar adalah menganggap apa saja yang dipelajari hanya berguna saat ujian. Kalau sudah selesai, materi akan dilupakan begitu saja. Itulah kenapa banyak orang lebih memilih untuk belajar sekejap saja meski tidak minat.
Berikutnya bisa mencari teman untuk belajar. Belajar sendirian saja dan materinya cukup sulit akan membuat seseorang akhirnya mengalami kebosanan. Kalau seseorang mengalami kebosanan, materi apapun yang akan dipelajari tidak akan masuk ke pikiran. Kalaupun bisa masuk, tidak akan maksimal kalau mempelajari materi menarik. Berikutnya menyesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan kemampuan untuk meningkatkan minat dalam belajar. Jika memiliki kemampuan dalam mempelajari biologi, minat pada bidang itu akan meningkat dengan sendirinya. Apalagi kalau materi yang diberikan cukup menarik dan juga menantang. Lalu menggunakan media pembelajaran. Jika meningkatkan minat dan hasrat belajar, gunakan media pembelajaran yang sesuai. Selama ini, belajar berbagai hal hanya dilakukan melalui buku saja. Selanjutnya guru menjelaskan agar semua orang paham. Cara ini tentu membosankan kalau dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan ada banyak, mulai dari manipulatif sampai menggunakan media komputer yang modern. Gunakan media pembelajaran seperti video, aplikasi, atau sejenisnya agar minat belajar bisa meningkat. Berikutnya mengetahui masalah yang dialami. Minat dan hasrat belajar seseorang bisa mengalami penurunan kalau mereka mengalami masalah. Kondisi ini akan terus berlanjut kalau masalah tidak segera diatasi dengan baik. Kalau berlarut-larut, juga bisa semakin malas dan akhirnya susah untuk mempelajari sebuah pelajaran. Dan yang terakhir, hal yang bisa dilakukan adalah belajar yang bisa untuk karir di masa depan. Kalau merasa materi itu sangat penting, kemungkinan untuk semangat mempelajarinya bisa besar. Apalagi kalau materi yang dipelajari bisa meningkatkan skill atau kemampuan yang disyaratkan oleh banyak perusahaan. Jadi kalian sudah nonton videonya ya yang saya tayangkan tadi ya. Nah, di dalam video tadi sudah banyak materi-materi yang ditayangkan ya, baik penyebab utamanya maupun cara meningkatkan minat belajar itu ya. Nah, jadi hari ini ya tugas kalian itu adalah mempresentasikan ya. Jadi saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Sudah ada yang selesai diskusinya? Kalau sudah ada ya silakan angkat tangan ya. Di dalam presentasi ini bukan nanti kita menentukan kelompok A duluan atau kelompok B ya. Mana yang sudah selesai diskusinya ya silakan acungkan tangannya ya supaya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bisa dipahami itu saya? Dari kelompok mana yang sudah diskusinya? Ya oke, silakan kelompok A. Silakan kelompok A mempresentasikan hasil diskusi atau hasil tontonan video tadi yang ditonton tadi. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok A. Yang dimaksud dengan minat belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar, yang pada akhirnya menyebabkan perasaan senang, menguntungkan, dan mengikuti pelajaran tanpa merasa terpaksa. Ya, terima kasih. Beri aplaus. Kalau ada tambahan, silakan. Nah, kalau ada tambahan. Ini tambahan presentasi ya. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menambah untuk mempresentasikan tentang minat belajar. Ada beberapa hal penting dalam meningkatkan minat belajar. Pertama, bergaul dengan orang-orang yang senang belajar, dan dari itu kita bisa belajar apapun dan tentang hal apapun. Itu contohnya bisa jadi dari internet. Selain itu, pergaulan pun sangat penting, teman-teman. Contohnya, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang optimis dan berpikiran positif. Selain itu, kita juga bisa menjadi motivator agar kita semakin lebih semangat dalam belajar. Ya, berikan aplaus. Ya. Silakan sekarang kelompok B mempresentasikan
hasil diskusi dan hasil video yang dilihat tadi? Ya, oke, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait minat belajar. Minat belajar itu berbeda-beda tergantung dari banyak faktor seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik daripada siswa yang minat belajarnya rendah. Iya. Itu hasil presentasi atau hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok B ya bersama teman-teman ya. Kemungkinan hasil diskusi itu dari ide-ide, pemikiran-pemikiran, saran dan pendapat dari teman-temannya ya, dari hasil nonton video tadi ya. Sekarang saya akan menanyakan kepada kalian, setelah Anda mengikuti bimbingan kelompok ini ya, setelah Anda mengikuti bimbingan kelompok ini atau menonton video atau ketika Anda melakukan diskusi bersama teman-teman ya, di situ muncul ide-ide dan pemikiran ya, apakah ada pemahaman baru yang Anda dapatkan ya ketika Anda mengikuti bimbingan kelompok ini ya? Ada tidak? Ya. Coba silakan. Setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, banyak hal-hal baru yang saya dapat. Iya. Jadi awalnya ya, kata tadi mengatakan bahwa setelah mengikuti bimbingan kelompok tadi banyak hal-hal baru yang dia dapati. Ya, kemungkinan ya, kalau tidak diadakan bimbingan kelompok ini ya, dari awalnya Anda tidak tahu bagaimana cara mengatasinya kurang minat belajar itu. Ya. Ketika Anda mengikuti bimbingan kelompok ini, maka Anda tahu, oh cara mengatasi bimbingan kelompok itu begitu caranya. Pertama harus membuka diri, ya. Cara membuka diri bagaimana? Bukan diri kita yang kita buka-buka begitu, ya. Bukan seperti itu. Tetapi cara membuka diri itu, ya. Kalau misalkan ada persoalan atau masalah yang kita hadapi, kita tidak usah ragu-ragu untuk menanyakan pada orang. Bagaimana ya istilahnya orang bilang apa ya, saling komunikasi lah ya, karena komunikasi itu penting, jangan kita pendam. Kalau kita pendam masalah yang ada di dalam diri kita ya, itu orang bilang apa, makan diri. Orang bilang makan diri nantinya jadi sebuah penyakit, tadinya gemuk akhirnya jadi kurus karena memendam persoalan yang ada pada diri. Karena apa? Ketidakterbukaannya ya, ketidakterbukaannya. Jadi satu masalah harus terbuka, sampaikan pada orang yang kita percaya untuk bisa menyampaikan. Percaya pada orang yang kita percayakan yang bisa menyelesaikan itu persoalan-persoalan. Mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Itu juga, itu cara meningkatkan belajarnya kita. Bagaimana? Ya sesuai dengan sikap tingkat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak motivasi pun juga itu menunjang. Karena motivasi itu dorongan, memberikan semangat, ya. Kan seperti itu, ya. Kalau misalkan di dalam keluarga kurang perhatiannya orang tua, tetapi Anda punya cita-cita yang sangat tinggi, maka tidak perlu, ya. Anda harus beraktivitas seperti biasa, Anda harus punya komitmen, Anda harus punya prinsip, ya. Walaupun kurang perhatian orang tua saya kepada saya harus kuat belajar. Saya harus tingkatkan belajarnya saya. Ya, tujuan saya untuk membanggakan orang tua saya, ya, mengangkat derajat keluarganya saya. Seperti itu. Jangan ketika orang tua tidak memperhatikan, kamu juga soloyo wajar bisa. Sudah putus saja sekolah setiap sekolah. Tidak, ya. Itu seperti itu, ya. Bisa dipahami itu bisa? Bisa. Nah sekarang ketika Anda mengikuti bimbingan kelompok ini, ya, perasaan-perasaan apa kita ada mengikuti bimbingan kelompok ini dari awal kita lakukan sampai detik ini, ya, sebelum kita masuk pada penghujungnya sampai detik ini, perasaan apa yang Anda rasakan ketika Anda mengikuti bimbingan kelompok ini? Dari awal salam, kita saling sapa, saling perkenalan, ya, saling diskusi, saling nonton video, ya. Apa perasaan yang muncul, ya?
Atau perasaan apa yang muncul ketika Anda mengikuti bimbingan kelompok ini? Ya, coba siapa yang bisa jawab? Barangkali ada yang bisa jawab. Perasaan apa? Apa memang senang? Apa memang bosan? Ya, dengan barangkali metode yang saya pakai ini tidak bagus, atau dengan cara mengajarnya, menyampaikannya saya itu tidak terlalu mantap. Ya, ini keterbukaan, ya, keterbukaan tadi. Jadi bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti bimbingan kelompok dari awal sampai sekarang ini, detik ini, ya, perasaan kalian ketika mengikuti bimbingan kelompok ini? Saya undang untuk diberikan bimbingan kelompok, ya, mengenai kurangnya minat belajar. Perasaan apa sih yang kalian dapat? Bagaimana? Ya, kalau senang ya syukur alhamdulillah. Berarti kalau senang cara penyampaian saya itu bisa dipahami kan? Ya. Besok dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Jadi tindakan kalian ketika setelah menerima bimbingan kelompok ini, tindakan yang kalian lakukan itu ketika keluar dari bimbingan ini, tindakan apa yang Anda lakukan dalam meningkatkan minat belajar Anda? Ya, coba siapa? Ya, coba silakan. Bersemangat dalam belajar. 3. Kita mudah menyerah, mampu menjelaskan berbagai persoalan. Item yang dia lakukan pertama, apa sih itu pertamanya? Anda jawab tadi. Tekun dalam mengerjakan tugas. Apa? Tekun dalam Iya, tekun, ya. Tekun dalam mengerjakan tugas, ya. Berarti ada tugas-tugas yang diberikan di sekolah itu harus dikerjakan. Jangan bilang, besok saja. Kita guru itu, guru bahasa Inggris kasih PR nanti dikerjakan minggu depan. Ya, nanti minggu depan baru dikerjakan. Ya, tidak boleh nantinya. Itu akan mempengaruhi minat belajarnya kita, ya. Sebentar, kalau materi yang disajikan oleh guru tadi di sekolah, kalau seperti itu nantinya lupa seakan-akan materi itu hanya ada ketika kita diajar, ketika kita diajarkan, ketika kita keluar dari pintu kelas itu sudah hilang ilmu itu. Ya, jadi harus disegerakan. Tekun dalam mengerjakan tugas. Ya. Selain dari keempat yang disampaikan teman tadi, bagaimana tindakan kalian untuk melakukan itu? Barangkali ada tambahan tadi, kelompok apa tadi di sini, kelompok B, ya. Coba tambah, barangkali ada tambahan dari kelompok berada di akhir penghujung kegiatan bimbingan kelompok ini, ya. Saya selaku guru BK, ya, guru bimbingan dan konseling, ya, apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang terlanjur, kata-kata yang keliru di dalam penyampaian bimbingan ini dari awal sampai di akhir penghujung ini, ya, dalam bimbingan ini, dalam kesempatan ini, ya, saya minta maaf kepada kalian, ya, karena kemungkinan ada kata-kata yang terlanjur. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dengan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri selaku guru bimbingan konseling, dan bisa bermanfaat bagi kalian, yaitu dengan cara meningkatkan. Ya. Ya, tadi siapa yang pimpin doanya tadi? Ya, bisa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa, ya, terima kasih atas semua partisipasinya yang telah mengikuti dalam bimbingan kelompok ini. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya minta maaf, ya, apabila ada kata-kata yang terlanjur, ya. Dengan diakhiri doa tadi, maka berkaitan sudah kegiatan kita pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.